Dinda melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah pemandangan yang tidak bisa ia lupakan. Tiap sudut rumah itu tiba-tiba dijaga oleh sosok pocong berwajah busuk dengan kain kafan yang penuh darah. Dan dari jauh, samar-samar, Dinda melihat ada sosok hitam besar yang berada di kamar adiknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sobat horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Dari kemarin sudah banyak banget yang tanya di DM, di komen YouTube, di live chat. By the way, podcast Bagi Horor ada live ya, 9:30 hari Senin sampai dengan hari Jumat di YouTube dan juga di TikTok. Jadi buat kalian yang mau sharing-sharing, tanya-tanya, bisa mampir 9:30 malam ya. Tanya-tanya soal cerita, Bang, kapan bacain cerita Dioseta lagi? Bang, kapan bacain petualangan Dana dan Cahyo lagi? Bang, banyak banget itu. Di DM terutama itu banyak banget. Nah, ini sekarang kita akan kembali membagikan sebuah cerita dari Bang Dioseta yang berjudul Tumbal Manten. Tubuhku hanyalah persembahan untuk setan-setan itu. Tumbal manten, teman-teman. Ini dulu kalau nggak salah, kayak aku pernah dengar cerita yang dia tuh dinikahin cuma buat dijadikan tumbal kalau nggak salah. Tapi aku lupa itu cerita apa. Tapi kayaknya pernah deh dulu. Nah, kali ini ceritanya Bang Dioseta. Kayak biasa ya, sosial media dari Bang Dioseta semua lengkap ada di deskripsi, baik YouTube, Twitter, Karya Karsa maupun Instagramnya itu lengkap ada di bawah. Jangan lupa di follow, jangan lupa di support Karya Karsa Bang Dioseta. Buat yang belum tahu Bang Dioseta, jadi Bang Dioseta itu adalah penulis horor ya, dan terkenal dengan petualangan Danan sama Cahyo. Jadi buat yang pengen tahu silahkan kunjungi Karya Karsanya, di sana lengkap cerita-ceritanya. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke ceritanya Bang Dioseta yang judulnya Tumbal Manten. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tumbal Manten by Dioseta. Tubuhku hanyalah persembahan untuk setan-setan itu. Prolog. Suara langkah kecil seorang perempuan yang terlihat masih sangat muda terdengar mendekat ke salah satu rumah. Kala itu malam akan mencapai puncaknya. Walau tidak sewajarnya seorang anak keluar di waktu itu, ia tetap melawan rasa takutnya dan melangkah dengan hati-hati ke sana. Mbak, sudah jangan kesini lagi. Nanti Mbak dimarahi Bapak. Suara anak perempuan terdengar dari salah satu jendela kayu di rumah yang sudah reot itu. Namun, perempuan itu tidak peduli dan terus saja mendekat. Pokoknya, Mbak Dinda akan cari cara buat nolong kamu. Mbak janji, ucapnya. Dinda adalah nama sang kakak, sementara Nuri sang adik, yang sudah lebih dari 1 minggu dikurung di sebuah rumah khusus di desa Sandi Alas. Mbak, Nuri takut. Dinda hanya bisa memasukkan salah satu tangannya dari jendela, mengelus kepala Nuri untuk menghiburnya. Ia pun memasukkan beberapa bungkusan kecil yang berisi singkong hangat. Ini, dimakan ya. Besok Mbak mungkin gak datang. Mbak akan coba cari bantuan. Tapi gak mungkin ada warga desa yang mau nolong kan Mbak. Kayaknya udah takdir Nuri untuk jadi pengantin Doro Kantur. Enggak Nur. Enggak akan Mbak biarkan. Tidak sepatutnya kita manusia patuh sama demit menjijikkan itu. Ini semua gak masuk akal.
Dinda memang lebih tegar dari adiknya. Saat penentuan pengantin dan Nurih terpilih menjadi pengantin Doro Kantur, Dinda berdiri, mengajukan diri menggantikan adiknya. Namun, yang telah dipilih tidak bisa ditolak. Saat ini, seorang anak kecil telah didandani cantik sedemikian rupa dan dipingit di sebuah rumah yang memang dikhususkan untuk pengantin Doro Kantur. Kamu cantik banget, Nur. Tapi Mbak pastikan, kecantikanmu itu bukan untuk makhluk itu. Dinda dan Nuri saling menitikkan air mata, meratapi takdir itu. Tiba-tiba terdengar ada suatu suara yang mendekat ke arah rumah itu. Dinda yang menyadarinya segera mengendap-endap dan meninggalkan adiknya itu. Beberapa orang yang merupakan sesepuh desa mendatangi kamar Nuri untuk mengeceknya. Ikhlaskan dirimu, Nduk. Sebuah kebahagiaan kamu bisa terpilih dan berbakti terhadap desa, ucap orang itu. Nuri tidak menjawab dan hanya terus menangis. Tapi orang itu tidak peduli. Mereka malah memasang sesaji dan beberapa benda yang ditanamkan di sekitar rumah itu. Kemenyan, Nuri terlihat bingung. Ini hanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sampai Doro Kantur itu jemput kamu, ucap orang-orang itu. Tepat setelah ritual kecil penanaman benda-benda itu, mereka pun pergi. Dinda yang masih mengintip di balik semak seketika merasa hawa dingin yang sangat aneh. Tak lama, terdengar suara geraman dari sekitar rumah. Dinda melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah pemandangan yang tidak bisa ia lupakan. Tiap sudut rumah itu tiba-tiba dijaga oleh sosok pocong berwajah busuk dengan kain kafan yang penuh darah. Dan dari jauh, samar-samar, Dinda melihat ada sosok hitam besar yang berada di kamar adiknya itu. Bisma Sambara. Ramainya suasana pasar tidak pernah membuatku bosan untuk menghabiskan waktu di sana. Hiruk-pikuk pedagang sayuran, pengrajin anyaman, hingga peternak yang membawa ayam yang siap dipotong, membuat pasar ini tidak pernah sepi di pagi hari. Bisma, gak sekolah? Teriak seorang ibu-ibu yang tengah menjajakan sayuran hasil kebunnya. Lah, kan baru lulusan, Bu. Balasku. Itu adalah Bu Woro, salah seorang pedagang sayuran di pasar ini. Tolong ini Bu anterin ini bisa ndak? Teriaknya. Mendengar ucapan itu, aku segera beranjak dari posisiku duduk di bawah salah satu pohon dan menghampirinya. Sudah jelas, ini adalah rezeki yang tidak boleh kutolak. Ngantar tendalan mi sinten nggih, Bu? Ngantar ke rumahnya siapa ya, Bu? Tanyaku. Iku lho Mbok Jumi sama Pak Ramli. Ngerti toh rumahnya? Oh, nggih. Ngerti. Aku pun menerima beberapa ikat sayuran bersama 2 buah koin senilai Rp200. Aduh, matur nuwun nggih, Bu. Terima kasih. Ucapku tersenyum menerima uang itu. Ibu sing matur nuwun. Nanti kalau sudah siang kesini lagi aja. Kalau ada sayur yang belum habis, boleh Mbok bawa, ucap Bu Woro. Aku pun berpamitan mencium tangan Bu Woro dan bergegas menyelesaikan apa yang ia amanahkan. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, aku pun kembali ke rumah dengan beberapa ikat sayuran. Bisma, dari mana aja toh kamu ini? Bukannya bantuin bapak di sawah? Aku sudah menduga ocehan ibu akan menyambut kepulanganku. Lah, bapak sendiri yang gak bilang kok kalau mau nyawa hari ini. Bapakmu itu kan emang gitu toh Bisma. Dia tuh gak mau nyusahin anaknya. Tapi kamu sebagai anak itu harusnya sadar sendiri. Aku pun mendekat pada ibu dan menyerahkan beberapa ikat sayuran yang diberikan Bu Woro tadi. Berbakti gak harus ke sawah kan, Bu? Lagian ada si Bimo kan? Tanyaku, memamerkan hasilku di pasar pagi ini.
Ibu memeriksa bawaanku yang terdapat beberapa ikat bayam dan sayuran lainnya. Waladalah, banyak banget ini Bisma. Ini dari mana? Bu Woro, Bu. Tadi bantuin nganter sayur juga. Dikasih duit. Bu kalau butuh pakai aja dulu. Lumayan ada 500 perak. Ucapku. Kamu ini bisa aja. Wes, duitnya kamu simpen. Sayurnya aja udah banyak banget ini. Balas ibu yang seketika ekspresinya berubah dengan apa yang kubawa. Jadi Bisma masih ikut nyawa ndak, Bu? Tanyaku iseng. Wes, ndak usah. Udah sana, istirahat aja. Sering-sering yuk gini. Wah, jangan sering-sering dong, Bu. Kalau aku bawa sayuran, berarti kan dagangannya Bu Woro ndak habis. Balasku. Oh iya, bener juga ya. Wes, kalau ke pasar lagi, sampaikan terima kasih yo. Kapan-kapan ibu bawain masakan. Siap, ya Bu. Aku pun kembali meninggalkan rumah, sembari menunggu sayuran yang kubawa selesai dimasak oleh ibu. Beberapa hari yang lalu, aku sempat mendengar kemunculan sosok macan putih jadi-jadian di bukit perbatasan desa. Ada sebuah makam di sana. Ada yang bilang bahwa sosok itu adalah perwujudan dari roh pendamping tokoh yang dimakamkan di tempat itu. Walaupun tuannya sudah meninggal, roh macan putih itu tetap berada di sekitar makamnya. Rasa penasaranku membawaku mencoba untuk menelusuri hutan itu dan mencari tahu tentang keberadaan sosok yang diceritakan oleh warga. Aku mencari petunjuk, mulai dari langkah kaki, kotoran hewan, bahkan sesuatu yang berbau gaib tentang makhluk itu. Sayangnya, walau mencari hingga matahari hampir terbenam, aku tetap tidak bisa menemukan sosok macan putih itu. Mungkin saja sosok itu baru akan muncul saat malam hari. Dan itu berarti aku tidak bisa mencarinya, karena pasti akan membuat bapak dan ibu khawatir. Langit memerah, matahari mulai malu menunjukkan cahayanya. Aku pun bergegas meninggalkan hutan, dengan harapan bisa segera menikmati masakan ibu. Tapi di tengah perjalanan, aku terhenti dengan keberadaan seseorang di hadapanku yang membelakangiku dengan bertingkah aneh. Seorang wanita. Aku menduga ia seumuran anak di awal SMA. Tapi apa yang seorang anak perempuan itu lakukan di mulut hutan seorang diri menjelang maghrib? Setan? Bukan. Aku sudah bisa membedakan sosok manusia dan makhluk halus. Mbak, ngapain sendirian di sini? Tanyaku, mencoba menghampiri perempuan itu. Mendengar ucapanku, perempuan itu menoleh perlahan. Aku baru menyadari bahwa tangannya membawa sesuatu yang sedari tadi ia makan. Apa yang kamu makan? Aku kaget saat menyadari anak perempuan itu memegang ayam hutan dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah dan menoleh menyeringai ke arahku. Ia menertawakan reaksiku. Perempuan ini kerasukan. Mbak, sadar, teriakku, berusaha merebut bangkai ayam di tangannya dan menahannya untuk tidak memakan hewan itu lagi. Sayangnya, wajah anak perempuan itu berubah kesal. Ia menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, anak perempuan itu masih berusaha meraih bangkai ayam yang sudah terjatuh. Aku menahannya, dan anak perempuan itu meronta-ronta semakin gila. Setan brengsek, keluar dari anak ini. Umpatku yang samar-samar mulai menyadari wujud sebenarnya dari sosok yang merasuki anak perempuan itu. Anak itu mengamuk, mencakar, menggigit, dan mencari cara untuk lepas dariku. Saat itu aku hanya bisa memikirkan doa-doa yang kuhafal, yang kubacakan di dekat telinganya. Senja mencapai puncaknya. Anak itu berteriak dengan keras, tepat ketika azan maghrib berkumandang. Teriakannya seolah memecah keheningan senja yang terasa mengerikan itu. Anak itu terkulai lemas dan terjatuh. Mbak,
Mbak, mbak sadar mbak, teriakku mencoba menyadarkan dirinya. Sepanjang azan berkumandang, aku berusaha membangunkannya. Dan beruntung, sebelum langit semakin gelap, anak itu pun tersadar. Ini di mana? Jelas, anak itu tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mbak, kita pergi dulu ya dari hutan ini. Sudah mau gelap, ajakku. Anak perempuan itu menurut. Aku pun membantunya berdiri dan mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Tepat saat meninggalkan mulut hutan, aku merasakan ada yang memperhatikan kami dari belakang. Perasaan yang amat sangat membuatku cemas. Aku pun menoleh dan mendapati sisa langit merah menerangi sosok menyerupai pocong. Namun ia tidak terbungkus dengan kain kafan, melainkan dengan kain jarik. Ia meringkuk dan terus memakan sisa bangkai ayam yang dimakan oleh anak perempuan tadi. Terima kasih ya mas. Anak perempuan itu masih gemetar saat mendengar cerita tentang apa yang terjadi dengannya. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain mbak. Kebetulan aja tadi pas azan. Mbaknya ini siapa toh? Dan mau kemana? Tanyaku. Saya Dinda mas, dari desa Sandi Alas. Saya mau ketemu kepala desa di sini, ucapnya dengan muka cemas. Aku menoleh ke arah salah satu rumah yang cukup jauh di salah satu ujung jalan. Oh, saya Bisma. Kalau rumah Pak Kades itu di situ tuh. Namanya Pak Sukar. Kalau mau ke sana mending sekarang aja sebelum tambah malam. Iya mas, matur nuwun, balasnya singkat. Ia pun ingin bergegas meninggalkanku. Tunggu. Dinda berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Ini, lap dulu darah di mulutmu. Pak Kades pasti kaget kalau lihat wajahmu begitu, ucapku sembari memberikan sebuah handuk kecil yang sering kubawa. Iya, terima kasih mas. Dinda terlihat malu-malu dan segera berjalan dengan sedikit cepat meninggalkanku. Dinda! Belum sempat aku memanggilnya lagi, ia sudah berjalan semakin jauh dan meninggalkanku. Maksudku itu handuknya itu dipakai ngelap di sini, jangan dibawa. Duh, gumamku. Ya wes lah nek gitu. Amal, hitung-hitung amal. Aku pun bergegas pergi kembali ke rumah sebelum bapak dan ibu khawatir. Bisma, dari mana pulang kok malam-malam gini? Tanya ibu menyambutku. Bu, main ke hutan sebentar. Tapi keluar sebelum gelap kok. Yowis sana, ndang mandi. Tanpa banyak bicara, aku pun menuruti perintah ibu. Tapi saat melintas, aku melihat adikku, Bimo, menatapku dengan sedikit berbeda. Mas, bener dari hutan, bisa ngapain? Tanya Bimo. Jalan-jalan aja nyari burung. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Kayak ada yang beda aja, balasnya. Aku mengernyitkan dahi dan memutuskan untuk tidak memperdulikan ucapan Bimo untuk segera mandi. Bimo sama sepertiku. Ia juga peka terhadap hal gaib. Tapi bedanya, ia memiliki bakat lebih kuat soal itu. Sesampainya di sumur, aku melihat sudah ada air yang terisi di tempayan. Aku yakin bapak pasti menyediakan air ini untukku setelah ia selesai mandi. Dalam hati aku merasa berterima kasih. Walaupun bapak jarang bicara dengan anak-anaknya, tapi selalu ada hal-hal kecil yang ia lakukan, yang kami tahu bahwa itu adalah perwujudan rasa sayangnya terhadap kami. Masmu bawa sayuran, kamu bawa ikan. Waduh, makan mewah kita ini, ucap ibu yang menghidangkan masakan yang sebenarnya sudah siap dari tadi sore. Beruntung, malam itu aku bisa pulang tepat waktu, sehingga bisa menikmati makan malam bersama bapak, ibu, dan Bimo. Bisma, kamu kapan mau ketemu Eyang? Tanya bapak membuka pembicaraan.
Hmm, kalau sempat aja pak, ndak buru-buru toh? Balasku. Yo ndak, tapi eyang-eyangmu itu yang terus nanyain. Bapak ini ndak bisa kayak kalian berdua yang peka sama hal-hal gaib. Jadi kalau ada sesuatu yang diturunkan, itu pasti ke kalian. Terutama kamu, Bisma. Ucap bapak. Bimo mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik. Katanya mau dikasih pusaka. Aku melirik pada bapak dan membalas ucapan Bimo. Buat kamu aja lah. Aku malas ngurusin pusaka. Terdengar suara bapak menjatuhkan sendoknya di piring. Aku pun kaget dan berbalik ke posisiku. Kami pun menyelesaikan makan dan membantu ibu membereskan peralatan makan. Malam itu, aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Kejadian di hutan tadi membuatku terlalu banyak berpikir dan merasa lelah. Suara rintik hujan terdengar mulai jatuh, seolah memang sengaja ditakdirkan untuk menemaniku tidur. Tiba-tiba aku terbangun dengan suara benda terjatuh. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada tanda-tanda benda besar yang jatuh di kamar. Aku menduga suara itu berasal dari luar dan memilih untuk mencoba tidur lagi. Dadaku terasa berat. Aku merasakan ada sesuatu yang menimpa dadaku dan menggeliat dengan aneh. Sakit. Rasanya seperti ada yang menimpaku dan semakin berat. Aku pun membuka mata dan mendapati sosok makhluk yang berada di hutan tadi berada di atas tubuhku. Pocong yang terbungkus kain jarik. Setan, Pak, Bapak, setan. Aku memaksa berteriak, namun suaraku serak, tidak keluar seperti sebagaimana mestinya. Melihat raut wajahku, makhluk itu malah tertawa menyeringai dengan mulut yang dipenuhi oleh darah. Pergi. Aku meronta dan menggedor semua benda yang ada di sekitarku. Bisma, Bisma. Terlihat bapak menyadari ada yang aneh pada diriku dan Bimo yang menyusul segera jatuh terduduk. Sepertinya ia segera... Setan, Pak. Setan itu pocong. Wajah Bimo memucat. Walau ia sering melihat sosok gaib, mungkin ia belum pernah melihat sosok menyeramkan seperti makhluk ini. Ambilkan batang kelor di belakang, cepat. Perintah bapak. Ibu segera berlari dan tanpa butuh waktu lama, segera kembali dengan membawa batang kelor yang memang selalu disediakan bapak di belakang. Setan sialan, jangan ganggu anakku. Aku dan Bimo melihat bapak sembari terpaku dan menelan ludah. Pak. Bimo terus berteriak dengan wajah paniknya. Setan, pergi setan sialan, pergi. Pak. Bimo semakin berteriak keras hingga akhirnya bapak menoleh sembari terengah-engah. Bapak ngapain? Tanya Bimo. Setannya sudah pindah ke dekat jendela. Mendengar ucapan Bimo, wajah bapak berubah kecut. Ia pun mengarah ke dekat jendela dan mengayunkan tongkatnya lagi. Bapak memang seperti itu. Walau tidak bisa melihat sosok gaib seperti aku dan Bimo, ia selalu mengusahakan segala cara untuk menolongku dan Bimo bila berurusan dengan dedemit. Sudah pak, sudah gak ada pak, ucap Bimo. Aku pun menarik nafas dan merasakan bahwa aku sudah bisa bernafas dengan benar. Namun aku masih merasa tubuhku cukup lemah. Gimana Le? Udah pergi setannya? Tanya ibu khawatir. Sudah bu, sudah gak apa-apa, balasku. Tak ingin membuat ibu khawatir. Bapak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana sampai ada demit yang mengikutiku hingga ke rumah. Aku pun menceritakan saat bertemu dengan Dinda yang tengah kerasukan dan memakan ayam hutan hidup-hidup. Aku membantu menyadarkannya dan tertolong dengan suara azan yang berkumandang. Sayangnya aku tidak menyangka bahwa pocong itu akan mengikutiku. Sekarang, di mana anak perempuan itu? Tanya bapak.
Seharusnya sih ke rumah kepala desa, Pak. Bapak menghela nafas sesaat. Ibu mengelus pundak bapak, seolah memberi isyarat untuk tidak usah ikut campur dengan urusan Dinda. Bimo, kamu tidur di sini yo, temenin masmu. Perintah bapak. Iya, Pak. Tenang. Aku ndak ngorok kok. Balasku sembari mengatur nafasku. Dengan ditemani oleh Bimo, aku pun bisa tertidur dengan tenang, tanpa takut dengan kemunculan pocong aneh itu lagi. Namun, jauh di dalam pikiranku, aku masih penasaran. Masalah apa yang dihadapi oleh Dinda hingga ia diikuti oleh pocong berkain jarik itu. Pagi sudah terlewat saat aku terbangun. Matahari sudah begitu terik. Aku pun bergegas bangun dari tidurku menuju sumur untuk mandi dengan cepat. Bu, udah siang kok gak dibangunin? Protesku. Loh, kan semalam kamu habis ketindihan, takutnya belum pulih. Betul juga. Aku juga merasakan beberapa bagian tubuhku begitu lemas, tapi aku tidak mau memikirkannya. Semoga saja setelah mandi, aku bisa merasa lebih segar. Bisma ke pasar lagi ya, Bu? Pamitku. Bisma jangan lupa, salam buat Bu Woro. Aku mengenakan kasut kumalku dan bergegas meninggalkan rumah. Bila terlalu siang, aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari Bu Woro atau pedagang pasar yang lain. Tapi, baru saja berjalan beberapa tikungan, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seorang perempuan duduk menyembunyikan wajahnya di bawah salah satu pohon di pinggir jalan. Dia menangis. Dinda? Aku mengenali perempuan itu. Aku mendekatinya dan memastikan ia sedang menahan isak tangisnya. Loh Dinda, kamu kenapa? Bukannya kamu ketemu Pak Sukar? Tanyaku. Dinda mengangguk, tapi ia masih belum berkata apapun. Kamu jangan bilang kamu bermalam di sini. Dinda tidak menjawab, namun bajunya yang basah seolah menjawab bahwa dugaanku itu benar. Awas sakit. Aku mencopot surjan yang kugunakan sebagai luaran dan memakaikannya pada Dinda. Makasih mas. Sembari menunggunya tenang, aku pun duduk di sebelahnya menikmati terik matahari yang terteduh dengan rimbunnya dedaunan. Adik saya mas. Dinda mulai tenang. Sepertinya ia mulai ingin menceritakan masalahnya. Adikmu kenapa Dinda? Saya ketemu kepala desa dari desa ke desa untuk menolong adik saya. Aku mengernyitkan dahi dan merubah posisiku untuk menyimak ceritanya. Sambil terisak, Dinda menceritakan bahwa saat ini adiknya sedang dalam ritual pingit. Sayangnya, pengantin yang akan menikahinya bukanlah manusia. Warga desa Dinda itu percaya di desa Sandi Alas itu memiliki penguasa alam gaib. Dialah yang menguasai desa dan hutan di sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama Ndoro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah memuja sosok itu dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali, warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Ndoro Kantur. Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Ndoro Kantur sendiri adalah Bahu Rekso yang dipercaya oleh warga desa Sandi Alas sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanam mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak, harus diserahkan pada Ndoro Kantur untuk dinikahkan dengannya. Kali ini yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku SMP.
Itu dia part 1 dari cerita pengantin tumbal manten. Kok pengantin? Itu adalah part 1 dari cerita tumbal manten dari Bang Dioseta. Kita akan lanjutkan cerita ini di part kedua, teman-teman. Sebenarnya tadi aku mau lebih panjang, cuma permasalahannya adalah tadi di awal aku tuh udah rekaman 20 menit lebih dan ternyata mikrofonnya mati. Ya, makanya udah sejam nih ngomong terus nih. Makanya kita berhenti dulu di sini, aku mau istirahat. Jadi kita ketemu lagi nanti di part kedua ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan terima kasih untuk Bang Dioseta sudah membagikan kisah ini di podcast Bagi Horor. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Jangan lupa nonton live jam 9:30 malam Senin sampai dengan hari Jumat di YouTube dan juga di TikTok. Selamat malam semuanya. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.